tema kita, saudara, hari apa saja yang kita akan disayang oleh Bapa. Saudara, ada 7 hari ya, sebutkan harinya. 1, Senin. Ya, bagus sekali ya, besok di wisuda TK ya. Jadi kita sudah tahu ada 7 hari. Ya, saudara. Sekarang saya mau tanya, dari 7 hari ini, hari apa yang paling kita akan disayang oleh Tuhan? Tolong sebutkan. Hari apa? Hari Minggu, ya. Hari Minggu. Nah, saudara, hari Minggu. Hari Minggu itu menurut kita semua demikian, karena itu hari Tuhan, ya. Itu tidak salah. Tetapi saudara, kalau hari Minggu kita tidak sesuai dengan firman yang akan saya sampaikan, hari Minggu juga tidak menjadi kesayangan Tuhan. Jadi kalau ditanya hari apa yang Tuhan sayang kepada kita, maka jawabannya adalah hari di mana saya dekat dengan Tuhan. Amin. Menurut saudara, hari apa saja yang kita harus dekat dengan Tuhan? Sebutkan. Lulus ya. Jadi saudara, kita tahu bahwa setiap hari, katakan setiap hari, bila saya mau disayang oleh Allah Bapa, maka saya harus menyiapkan hati dan kehidupan saya dekat dengan Tuhan. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Tema kita adalah hari apa saja. Tadi saya sudah jelaskan ya, yang kita akan disayang oleh Allah Bapa. Ya, saudara. Nah, ini menarik sekali. Mari kita akan membuka sebuah ayat dari Alkitab lebih dahulu, dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. 1, 2. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Tolong sekali lagi juga di rumah saudara, ya, sama-sama dengan suara. 1, 2. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Katakan, saya harus seperti ini. Supaya setiap hari saya disayang oleh Allah Bapa. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ya. Jadi kita menjadi jelas ya, apa sih kita dekat dengan Tuhan yang saya katakan tadi? Bila kita melayani Tuhan, itu baru koma. Melayani Tuhan, koma. Banyak orang melayani Tuhan, titik. Saudara. Kenapa? Karena di kalimat kedua inilah yang membuat Tuhan Allah Bapa menyayangi saya dan Anda. Inilah yang kedua, ini penggal kalimat kedua inilah yang saya dan saudara tidak dan seringkali tidak memperhatikan, saudara. Melayani Tuhan bagus. Tetapi kalau melayani tidak seperti yang ini, yang akan kita bicarakan sepanjang sejam ini, saudara, maka pelayanan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebab banyak orang melayani Tuhan untuk ketenaran diri sendiri, untuk kesenangan, hobi, untuk karena komunitasnya semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk supaya bisa menonjol ada di mimbar semacam ini. Saudara, itu sebab mimbar saya ganti. Bukan mimbar yang seperti biasanya. Mimbar saya adalah meja. Saudara, ini adalah bisa saudara pakai untuk makan, untuk bekerja, saudara, untuk apapun, saudara. Pelayanan adalah sesuatu yang di mana saya dan Anda harus seperti anak melayani Bapa. Katakan, seperti anak melayani Bapa. Bukan seperti saya
melayani diri saya sendiri. Saudara mengerti maksudnya ya? Saudara, banyak orang melayani Tuhan karena uang, karena ketenaran, karena hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingin supaya ya di dalam dunia, dalam bisnis dia kurang berhasil barangkali, atau dia sudah cukup berhasil dan dia ingin mencoba ya supaya dia mendapatkan kemuliaan yang lain. Saudara, dia tidak mendapat kesayangan, kasih sayang dari Tuhan. Pada satu saat dia akan gelo dan dia merasa, aku sudah melayani Tuhan, berkorban banyak. Aku kok cuma begini saja, aku tidak merasakan sesuatu kepuasan. Saudara, itu sebab dia kemudian mencela kepada Tuhan. Dia kemudian undur dari Tuhan. Saudara, apa sebab? Karena dia sudah pernah melayani Tuhan. Tetapi ini tidak. Apa yang tidak ini? Seperti anak melayani Bapa. Jelas saudara? Jadi suatu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, yang dituliskan di dalam sebuah kitab sebelum memasuki era perjanjian baru, yaitu kitab Maleakhi yang terakhir dari perjanjian lama, adalah kita harus melayani dia bukan seperti kepada Allah yang kejam, Allah yang diktatorshipnya kuat sekali, Allah yang sangat-sangat ekstrim dalam hukumannya. Tidak, katakan tidak. Melainkan saya harus melayani Bapa di sorga seperti seorang anak yang melayani ayahnya. Seperti seorang anak yang melayani ayahnya, papahnya, papinya, abahnya. Saudara, harus macam itu. Jadi kalau saya dan Anda melayani Tuhan dengan satu image, dengan satu bayangan bahwa dia Allah yang hebat dan menakutkan. Itu sebab dia meminta aku melayani dia. Maka tidak kena. Engkau tidak akan disayang. Karena engkau tidak memenuhi. Saya dan Anda tidak memenuhi seluruh persyaratan. Bukan hanya melayani saja. Tetapi melayani seperti seorang anak kepada bapaknya. Jelas saudara? Yang jelas beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kalau saya umpamanya saya anaknya dan saya kerja pada toko dari papi saya tidak punya toko ya. Beliau adalah seorang mekanik dari pabrik gula sampai menjadi salah satu direksi dari pabrik gula. Saudara, nah kalau saudara dan saya melihat saya ini papi saya punya toko dan saya kerja sama papi saya. Dan saya seperti pegawai-pegawai toko yang lain, karyawan yang lain atau pegawai pabrik yang lain, cara kerja saya seperti mereka semua. Saya tidak ada bedanya. Saudara, saya pasti mendapat gaji lebih besar daripada karyawan yang lain, itu jelas. Tetapi di mata papi saya, katakan di mata Allah Bapa, saya tidak berharga. Saudara, kalau karyawan lain sudah pulang dan saya dan Anda sebagai anaknya melihat masih ada yang belum beres, atau barangkali ayah kita, papa kita ingin dibelikan makanan umpamanya, dan kita juga sudah jam 4 sore aku harus pulang, atau jam 5 peraturan pabrik aku harus pulang. Sudah ditinggallah si papa. Dalam hati papanya, kamu gak beda kayak pegawai yang lain. Kalau gitu kepada siapa aku mau kasih warisan nanti? Yang jelas tidak kepada kamu. Saudara. Jadi saudara mesti tahu kenapa bedanya. Harus kita tunjukkan. Melayani Tuhan bukan seperti kebanyakan orang melayani. Aku sudah dijadwal, puji Tuhan. Aku kok tidak dijadwal ya, mangkel artinya. Amin. Ya, saudara ya. Jadi sakit hati. Kenapa aku tidak dijadwal? Saudara yang kekasih, seringkali kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu seperti kita melayani antah berantah. Pokoknya gereja, pokoknya pekerjaan Tuhan, aku mau layani. Bukan kepada Allah Bapa.
sosok yang menjadi pusat, sang pencipta, Khalik, creator of all. Kita tidak memandang kepada dia sebagai sumber dari semuanya. Itu sebab kita hanya biasa aja. Ya menyanyi, ya main musik biasa aja. Ya kalau perlu aku dengan merem bisa kok. Saya ya bisa. Main keyboard dengan merem bisa, enggak karu-karuan ya suaranya. Para kekasih, kita seringkali aku sudah biasa menjadi singer, menjadi worship leader. Aku sudah biasa menjadi usher, menjadi penghitung kolektor. Aku menjadi pelayan di dalam mesbah keluarga, dalam MK, dalam cell group. Aku sudah biasa, berkhotbah sudah biasa. Tidak bawa Alkitab juga bisa, saudara. Nah, saudara, engkau tidak kena sasaran. Engkau hanya mencari reputasi yang baik. Engkau hanya mencari sanjungan dan harga diri di dalam pekerjaan Tuhan. Ini harus dimaknai benar-benar. Karena kitab Maliaki ini adalah persiapan dari semua kelimpahan yang akan diberikan oleh Allah Bapa di masa perjanjian baru, saudara. Nah itu sebab saya dan saudara harus menyadari. Ini salah satu contoh dalam pelayanan. Di dalam pasal 3 Maliaki ayat yang ke-8, di dalam mengembalikan persepuluhan, saudara. Ini untuk apa? Dipersiapkanlah kita semua memasuki era yang baru. Katakan era yang baru. Di mana Tuhan Yesus menjadi pusat dari semua ibadah dan pelayanan. Sudah, ini perjanjian baru. Katakan, karena dialah juru selamat bagi seluruh dunia. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya Maliaki ini mempersiapkan kita. Bila kita melakukan apa yang tercantum di dalam kitab ini, saudara, maka kita akan masuk di dalam kelimpahan Allah. Saudara, itu sebab banyak kali kita tidak bisa melakukan suatu persiapan dan adaptasi untuk masuk. Saudara, itu sebab tidak heran anak untuk masuk dari lulusan SMA atau SMK masuk ke perguruan tinggi, universitas, akademi atau institusi pendidikan yang lain, mereka diadakan ya satu acara di mana mereka harus adaptasi. Ini loh dunia kampus ini demikian, beda dengan dunia sekolah. Kamu sudah sampai SMK, kamu sampai SMA, masuk ke universitas, beda, ada adaptasinya. Ya, yang disebutkan perpeloncoan, yang kemudian menjadi tidak karu-karuan. Di zaman saya, perpeloncoan di zaman saya di kota Surabaya, di masa perpeloncoan itu 3 yang meninggal dunia. Saudara, luar biasa. Karena mahasiswa baru itu digojlok tidak karu-karuan. Fisiknya tidak tahan, mentalnya tidak tahan. Saudara, saya tidak mau cerita di sini. Itu masa lalu dari dunia pendidikan kita. Sekian puluh tahun yang lalu. Akhirnya oleh pemerintah tidak boleh. Harus ada ceramah saja. Harus ada sosialisasi saja. Tidak boleh dengan kegiatan fisik yang melampaui batas. Baris berbaris oke. Menari oke, tetapi lebih dari itu tidak boleh. Menggojlokkan tidak boleh. Nah, saudara, maksudnya diadaptasi pada dunia yang lebih tinggi. Maliaki memberikan kepada kita suatu pelatihan rohani. Katakan pelatihan rohani. Supaya saya memasuki era luar biasa. Di mana Yesus sendiri menyatakan dirinya di dalam banyak mujizat, di dalam banyak pengajaran yang dahsyat. Saudara, ya. Itu sebab di sini kita melihat Maliaki mengatakan, kalau kamu mau melayani aku, jangan seperti karyawan, jangan seperti buruhku, jangan seperti hambaku, tetapi seperti anakku. Kalau yang lain sudah pulang, mereka lepas tangan, sudah di luar jam kerja, aku tidak mau kerjakan. Kamu harus tetap kerja sampai kamu bisa menyenangkan aku. Karena kamu tahu apa yang aku miliki semua itu bakal jatuh sama kamu. Amin.
Sebab Anda dan saya harus tahu begitu pentingnya pendidikan pelayanan. Di mana saya dan Anda bukan mempunyai sumber pusat egosentris. Aku pokoknya aku bisa khotbah gampang. Ya, menyanyi, wah kebetulan Tuhan memberi karunia suara yang merdu. Sehingga aku menyanyi dengan merdu. Kalau bicara aja merdu, menangis lebih merdu lagi. Saudara yang kekasih, tidak. Katakan tidak. Saya tidak boleh menggunakan apa yang menjadi kemampuan saya ketika saya melayani Bapa. Supaya saya menjadi anak yang melayani Bapa dengan cinta. Amin. Nah, ini beda. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, para kekasih, bahwa inilah yang diminta oleh Tuhan. Ya, saudara. Nah, dalam ayat 16 di atasnya, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan, katakan sebuah kitab peringatan, ditulis di hadapan Bapa bagi saya. Wow. Ya. Jadi, kalau saya melayani dia dengan tidak sesuai dengan kriteria, tidak sesuai dengan kehendaknya dalam Maliaki 3 ayat yang ke-17 tadi, maka apa catatan saya di sorga? Saudara, ya Tuhan yang mengetahui isi hati saya mencatat apa aja dalam hati saya. Oh, dia melayani Tuhan untuk kesombongan, dia melayani Tuhan untuk dapat duit, dia melayani Tuhan untuk dapat teman, dia bisa dapat follower lebih banyak. Satu kali, saudara, kita akan kecewa. Satu kali Tuhan akan membuat satu hal di mana kita bisa mandek dan kita frustrasi. Dan kita setback, mundur lagi. Itu sebab Anda dan saya harus tahu begitu pentingnya kitab Maliaki. Semua yang tercantum di dalamnya, saudara, katakan adalah persiapan agar hidup saya menerima kelimpahan Allah, jasmani rohani. Agar nyawa saya, jiwa roh saya masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Haleluya. Ya, saya sudah panjang lebar menjelaskan di bagian pendahuluan ini ya, saudara, supaya kita jelas ya. Mari kita akan baca lagi ya. 1, 2. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Itu sebab saudara, nomor 1 adalah anak ini apa? Apakah anak ini harus belajar bagaimana? Anak ini sudah dididik oleh ayah ibunya dari sejak bayi, sejak anak balita. Tahu melihat cara ayahnya bekerja, kemudian dia beranjak menjadi dewasa, menjadi lebih besar lagi, dia tahu kesukaan dan ketidaksukaan daripada ayahnya dalam mengelola perusahaan. Saudara, nah anak ini lebih daripada karyawan, karena dia itu sudah terdidik dari sejak kecil. Nah, maksud Tuhan untuk kita boleh melayani dia, sehingga kita bisa disayang, katakan sehingga saya bisa disayang oleh Allah Bapa, maka saya membutuhkan pendidikan rohani yang sungguh-sungguh. Ya, saudara, ini jelas. Itu sebab penting sekali anak-anak Tuhan ikut di dalam Bible study, pendalaman Alkitab. Dan Tuhan ingin memberi kepada saya dan saudara suatu hari yang kusiapkan. Katakan, suatu hari yang Bapa siapkan buat saya. Wah, mendengar kata-kata ini anak-anak muda yang masih single ya. Suatu hari yang Bapa siapkan buat saya. Yes. Apa kira-kira hari apa? Hari apa? Ya, hari pernikahan. Anak-anak muda berharap suatu hari yang disiapkan oleh Bapa. Ya, engkau boleh berharap pada ayat 17 dari Maliaki 3 ini.
engkau akan disiapkan suatu hari. Kalau engkau membutuhkan pernikahan, engkau membutuhkan sesuatu terobosan, breakthrough yang luar biasa, you just ask Him and you have to serve Him wholeheartedly so that He will make and He create a new day for you. Someday, not any days, but someday that God will pour out His love and His mercy and kindness to you. Jadi kita memang harus menunjukkan sayang kita seperti anak kepada Bapa. Katakan, sayang saya, pelayanan saya seperti anak kepada Bapa. Supaya Bapa menyayangi saya. Pada setiap hari, di mana Dia tersentuh oleh saya. Wow, ya kalimat ini agak romantis sedikit. Di mana kita bisa menyentuh hati Tuhan. Karena kita melayani Dia, kita berkorban dengan uang kita, dengan tenaga, dengan pikiran kita, dengan waktu kita. Tulus, cinta dalam hati. Kita tidak punya pikiran yang lain, maksud, tendensi yang lain tidak ada. Saudara, maka Tuhan akan memberikan suatu hari tersebut. Apa maksudnya? Kalau seminggu 7 hari saudara menyenangkan hatinya, saya menyenangkan hatinya, maka seminggu 7 hari Dia akan memberikan kepada Anda kasih sayangnya yang luar biasa dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan dengan baik. Sekali lagi kita Maliaki menyiapkan kita, umat Tuhan, untuk supaya diakomodasikan, dicocokkan dengan satu milieu, satu era yang baru. Yaitu janji-janji Allah, perjanjian baru. Dan saya dan Anda yang bisa melayani Dia seperti anak kepada Bapa, maka Dia akan menetapkan, katakan, maka Bapa akan menetapkan bagi saya hari-hari istimewa, di mana Dia mengungkapkan kesayangannya, cintanya, kemurahannya, perlindungannya yang dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, saya akan membagi 2 ayat ini, saudara, karena pendalamannya, ya saudara, rinciannya luar biasa. Yang pertama, saudara ya, nomor 1. Maliaki pasal 3 ayat 17a. Apakah A ya? Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri pada hari yang kusiapkan. Makanya tema ini saya buat satu frase yang satu inti, satu jiwa dengan kalimat ini adalah hari apa saja. Hari apa saja yang Tuhan bisa menyayangi kita orang. Saudara, itu sama dengan bagian yang pertama ini. Para kekasih, inilah bagian yang pertama. Kau milik kesayanganku sendiri, ya. Kemudian yang kedua pada bagian pertama ini, hal yang kedua, suatu hari yang kusiapkan. Ya, baca yang pertama, 1, 2. Kau milik kesayanganku sendiri. Ganti aku, ganti saya. 1, 2. Saya milik kesayangannya sendiri. Ya, dan yang kedua, suatu hari yang kusiapkan. Katakan, 1, 2. Suatu hari yang kusiapkan. Ya, sekarang kita ganti. Katakan, suatu hari yang Tuhan siapkan bagi saya. Ya, jadi 2 subbagian ini, A dan B ini adalah bagian pertama dari kalimat ini. Frasa ini adalah sesuatu yang bermakna luar biasa, saudara. Ya, itu sebab 2 hal ini, anakku, kau milik kesayanganku sendiri. Anakku, aku menyiapkan suatu hari buat kamu. Kalau kamu setiap hari, kamu juga melayani aku seperti anak kepada Bapa. Setiap hari
aku menyiapkan buat kamu yang luar biasa. Abaikan segala kekecewaan saudara, kerugian saudara. Abaikan semua sakit hati saudara. Abaikan semua yang tidak saudara senangi dalam hidup ini. Abaikan semua hal yang membuat engkau stuck dan mandek di dalam perjuangan dalam hidup rohanimu. Ini membuat engkau gagal dalam banyak hal. Ayo sekarang, dekatkan dirimu, melayani dia dari hati dan jiwa dan tulus kepadanya. Maka pasti, katakan maka pasti, di hari-hari akhir hidup saya sangat menyenangkan Bapa, dan Bapa sangat menyayangi saya. Amin. Haleluya. Saudara, saya rasa rumusnya ya cuma timbal balik aja sama Tuhan. Ya, katakan rumusnya adalah timbal balik dengan Tuhan. Saya melayani Bapa seperti anak kepada Bapa, maka Bapa menyayangi saya secara luar biasa sebagai ayah kepada anaknya. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya, Tuhan Yesus sudah tentu mengasihi semua orang. Amin. Semua orang, apalagi umat tebusannya. Ya, jemaatnya Tuhan pasti menyayangi semua. Semua katakan, tetapi ada yang istimewa yang Tuhan kecualikan. Yaitu mereka yang melayani Bapa seperti anak melayani ayahnya. Ya, saudara, ini istimewa. Ini sesuatu yang extraordinary. Ini sesuatu yang beda. Saudara, ya. Jadi Anda dan saya harus tahu, kita masuk harus pada bagian yang beda ini, karena ini tertulis di dalam Maliaki 3 ayat 17. Ya, saudara. Namun ia spesial mencintai anak-anaknya yang melayani dia. Itu spesial. Dengan catatan tadi ada dua penggal kalimat, melayani Tuhan, lalu yang ini apa? Seperti anak melayani Bapa. Ya, ayo anggukkan kepala ke samping Anda. Katakan ya, asal ketemu ya, jangan terus bicara sama gegernya, punggungnya, jangan ya, diajak bicara kita. Kita harus melayani seperti anak kepada Bapa. Barulah istimewa. Ya, jadi itu syaratnya, ya saudara. Para kekasih, dalam Yohanes 12 ayat 26. Nah, ini rahasia diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan buka Alkitab kita. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Saya tunggu. Yohanes 12 ayat 26. 1, 2. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Saudara ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ya, ini ciri khas daripada anak ngikut sama ayahnya. Ya, saudara, ketika anak ini masih kecil, diajak oleh ayah. Anak ini dewasa, anak akan menjaga ayahnya. Ya, saudara. Kemudian di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa pelayannya? Anaknya. Jadi anaknya inilah pelayannya dia. Saudara, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Katakan luar biasa. Ya saudara, jadi apa yang baru kita baca di sini, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Bahwa dia
adalah melayani Bapa. Dia adalah Allah, anak Allah yang khusus dijadikan seperti anak. Ketika di sorga satu Allah, tetapi diejawantahkan, direalisasikan janji keselamatan, harus ada seorang yang menjadi penebus dan juru selamat. Diutuslah bagian dari Allah, yaitu Allah Putra, untuk turun ke dalam dunia. Saudara, dan dia melayani Bapa, merendahkan diri luar biasa. Pada mereka satu Allah. Kita tidak punya tiga Allah. Katakan, saya tidak punya tiga Allah. Saya hanya punya satu Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.